Halo semuanya, ketemu lagi dalam Belajar Biar Pintar. Ini adalah video kedua pada bagian materi hukum gravitasi Newton. Yang ini kemarin video bagian pertama kita membahas mengenai gaya gravitasi Newton dan kuat medan gravitasi. Di video yang sekarang, di bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai energi potensial gravitasi. Pada bagian peta konsep yang akan kita bahas pada video 2 kali ini adalah mulai potensial gravitasi, kemudian hukum pertama Kepler, hukum kedua Kepler, dan hukum ketiga Kepler. Mari simak video berikut. Selamat belajar. Berikutnya kita masuk ke bagian energi potensial gravitasi. Konsepnya begini. Untuk memindahkan benda bermassa M dari titik A ke titik B melawan gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh massa bumi atau planet sebesar M, diperlukan usaha sebesar sekian. Jadi di sini kalau ini misalnya sebuah planet atau bumi misalnya, kemudian ini titik pusat massa atau titik pusat lingkaran di sini. Ini adalah permukaan bumi dan yang B ini adalah ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Kalau kita lihat anak panah yang berwarna merah, ini adalah arah perpindahan benda dipindahkan menjauhi pusat bumi, dan anak panah yang berwarna hijau ini adalah menyatakan arah gaya gravitasi. Berarti arah gaya gravitasinya mendekati pusat bumi dan arah perpindahan benda adalah menjauhi pusat bumi. Arah ini saling berlawanan, berarti arah perpindahan bendanya melawan arah gaya gravitasi. Untuk bisa memindahkan benda ini diperlukan sebuah usaha. Nah, di sini secara matematis usaha tersebut dinyatakan sebagai WAB sama dengan EP2 dikurangi EP1, atau WAB sama dengan min G besar dikalikan M besar, ini adalah massa planet, dikalikan M kecil, ini adalah massa benda yang dipindahkan, dikalikan 1/R2 dikurangi 1/R1. R2 adalah jarak dari pusat ke posisi akhir, R1 adalah jarak dari pusat ke posisi mula-mula. Tanda negatif ini menyatakan arah perpindahannya itu melawan arah vektor gaya gravitasi. Perhatikan penjelasan berikut. Jika benda M dipindahkan ke suatu tempat yang sangat jauh, berjarak tak terhingga dari bumi, atau R2 dinyatakan sama dengan tak terhingga jaraknya, maka EP2 besarnya sama dengan 0. Sehingga EP yang diperlukan sebesar EP gravitasi sama dengan min G besar dikalikan M planet dikalikan M benda dibagi R. Energi potensial memiliki satuan Joule. G-nya boleh tetap utuh, tidak ikut dihitung, atau boleh ikut dihitung. Kemudian R kecil itu adalah jarak diukur dari pusat bumi atau dari pusat planet ke benda yang dimaksud. Kemudian penting untuk diketahui bahwa semua satuan harus dalam MKS, meter, kilogram, sekon. Contoh soal untuk energi potensial gravitasi. Sebuah pesawat ulang-alik yang akan diluncurkan dari permukaan bumi memiliki massa sebesar 1 ton. Jika sejari bumi adalah 6,38 kali 10 pangkat 6 meter dan massa bumi adalah 5,98 kali 10 pangkat 24 kg, hitunglah besar energi potensial gravitasi pesawat ulang-alik tersebut saat berada di permukaan bumi.
Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya energi potensial gravitasi yang dialami oleh pesawat ulang-alik tersebut saat berada di permukaan bumi. Efek gravitasi sama dengan min G dikalikan M besar atau massa bumi dikalikan M kecil atau massa benda dibagi R. Ingat ya, tanda negatif ini menunjukkan karena dia arahnya melawan arah tarikan gaya gravitasi. Atau secara matematis tadi, karena EP yang kedua itu sama dengan 0. Kalau kita masukkan angkanya, ketemunya EP gravitasi sama dengan min 6,25 kali 10 pangkat 10 Joule. Itu besarnya EP gravitasi yang dialami oleh pesawat ulang-alik pada saat dia ada di permukaan bumi. Bagian berikutnya kita belajar mengenai potensial gravitasi. Potensial gravitasi adalah energi potensial gravitasi tiap satuan massa planet. Secara matematis dinyatakan sebagai V besar, ini adalah potensial gravitasi, sama dengan EP atau energi potensial gravitasi dibagi M besar. M besar itu adalah massa planet. Kalau energi potensialnya kita uraikan rumusnya menjadi min G besar dikalikan M besar dikalikan M kecil dibagi R. Kemudian dibagi dengan M besar atau massa planet. M besar bisa kita coret atas dengan bawah, sehingga rumusnya untuk potensial gravitasi dinyatakan sebagai V sama dengan min G besar dikalikan M, ini massa benda, dibagi R, jarak benda ke pusat bumi. Keterangannya adalah V memiliki satuan Joule per kilogram, kemudian M massa benda satuannya adalah kilogram, dan R adalah jarak benda ke pusat bumi atau ke pusat planet dengan satuan meter. Contoh soal untuk potensial gravitasi. Sebuah satelit komunikasi memiliki massa sebesar 1.500 kg. Jika sejari bumi sama dengan 6,38 kali 10 pangkat 6 meter, hitunglah besar potensial gravitasi satelit tersebut saat berada pada ketinggian 1,5 R dari permukaan bumi. Ini penting ya, ingat-ingat ketinggiannya 1,5 R diukur dari permukaan bumi. Yang ditanyakan adalah V-nya, berapakah besar potensial gravitasi satelit saat dia berada di ketinggian 1,5 R dari permukaan bumi. Ya, jawab V sama dengan rumusnya min G besar dikalikan M dibagi R. Kita masukkan angkanya, ketemunya adalah V sama dengan min 6,27 kali 10 pangkat min 15. Satuannya Joule per kilogram. Ya, ini kenapa yang dimasukkan adalah angka 2,5 ya. Kenapa R-nya sama dengan 2,5? Kenapa bukan 1,5? Ingat, ketinggian 1,5 itu diukur dari permukaan bumi. Sedangkan kita harus menghitung atau mengukur dari pusat bumi. Jadi kalau dari pusat bumi dia harus ditambah dengan R, sehingga di sini tidak lagi 1,5 tetapi 2,5. Bagian berikutnya kita belajar tentang hukum Kepler. Hukum yang pertama menyatakan bahwa planet bergerak mengitari matahari dengan orbit berbentuk elips dan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Di sini ada F1, di sini ada F2. Misalnya matahari ada di titik ini, maka dia tidak tepat berada di tengah-tengah sebenarnya. Kemudian planet-planet berputar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Itu hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua menyatakan bahwa luas daerah yang dibuat oleh satuan jari-jari planet selalu tetap dalam selang waktu yang sama. Nanti di sini ada sebuah ilustrasi mataharinya di titik fokus yang ini seperti tadi gambarnya, kemudian luasan yang ditunjukkan oleh arsiran ini ada area 1 atau luasan 1, di sini ada area 2 atau luasan 2, dan ternyata luasan di kiri
besarnya sama dengan luasan di kanan, atau dituliskan sebagai area 1 sama dengan area 2 untuk selang waktu yang sama. Jadi perpindahan planet dari A ke B memiliki selang waktu yang sama untuk planet berpindah dari titik C ke titik D. Hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga menyatakan bahwa jari-jari orbit planet di pangkatan 3 akan berbanding lurus dengan periode revolusi planet yang dipangkatkan 2. Secara matematis, dia dinyatakan sebagai T pangkat 2 itu sebanding dengan R pangkat 3. Di sini ada 2 buah planet yang terlibat, dinyatakan sebagai hubungan T1 kuadrat banding T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 banding R2 pangkat 3. Itu untuk hukum ketiga Kepler. Nah, dari hukum Kepler pertama, kedua, dan ketiga, hanya hukum ketiga inilah yang nantinya masuk ke dalam materi kita di bab ini. Contoh soal hukum Kepler. Perhatikan soal berikut. Jarak rata antara planet X ke matahari adalah 25 kali jarak rata bumi ke matahari. Pertanyaannya adalah berapa tahunkah waktu yang diperlukan oleh planet X tersebut untuk 1 kali mengelilingi matahari. Ya, diketahui Rx itu sama dengan 25 kalinya Rb dan Tb sama dengan 1 tahun. Rx ini adalah jarak rata planet X ke matahari ya. Tadi di soal sudah disebutkan bahwa dia sama dengan 25 kali jarak rata bumi ke matahari. Kemudian di sini Tb itu apa? Tb adalah periode bumi dalam mengelilingi matahari. Itu lamanya sama dengan 1 tahun. Yang ditanyakan adalah Tx-nya berapa? Atau berapakah lamanya periode planet X untuk 1 kali mengelilingi matahari. Kita masukkan hukum Kepler secara matematis menyatakan Tx kuadrat dibanding Tb kuadrat sama dengan Rx pangkat 3 dibanding Rb pangkat 3. Kalau kita masukkan angkanya, Tx kuadrat per 1 sama dengan 25 Rb pangkat 3 dibagi Rb pangkat 3. Rb nya bisa kita coret sehingga ketemu nilainya Tx sama dengan 125 tahun. Artinya kalau bumi mengelilingi matahari 1 kali putar itu butuh waktu 1 tahun, tetapi planet X itu butuh waktu 125 tahun lamanya. Oke, anak-anak, materi bab ini selesai. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya untuk latihan-latihan soal. Terima kasih dan selamat belajar.